al-ibtisamatu jawajul mururi lidukhuli ila qulubil akhirina. Senyum adalah paspor untuk memasuki hati orang lain. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknun. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'an azim rabbana wa utiqat wahyal lati lam taqtarin wasfin aw tafri amrin fastabin wajuridat bila iqim bil fasli warusikhat bila ikin bil asli ahur taqo ila sama'il qudsi waqafa man khafa tadkhisi ablahu tarsisi huli batinaihi ala tanasifi wa ifaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa utliqat lan disebut isti'arah mutlaqah wa ya lan iya eta isti'arah mutlaqah allati kang lam taqrin kang ora den barengi diwaspin ala sifat atau tafrihin atau dan sepika natapkan hukum amrin jafar wastabin makam. Menjelaskan masalah majad isti'arah. Masih menjelaskan majad isti'arah. Qasimu isti'arah itu bi'itibari ikruma yalini tarafaini wa adami ilal tarafaini wahya lam taqtadim bi syai'in imaratul mustama'ilin wa mustama'ilin nahu ra'aitu asad. Kembali membahas masalah majad isti'arah. Dilihat dari segi disebutkan dan tidak disebutkannya sebuah sifat yang layak pantas untuk dua torof, untuk musta'ar minhu dan musta'arlah. Ila mutlaqah. Pertama yaitu isti'arah mutlaqah. Wa ilati tabtani bisyai'in. Isti'arah mutlaqah itu yang tidak dibarengi sesuatu satu perkara min mulamatil musta'ar minhu wal musta'arlah. Perkara yang pantas untuk musta'ar minhu dan musta'arlah. Contohnya ru'aitul asad. Lapad asad, setelah lapad asad tidak ada sifat yang pantas baik untuk asad ataupun untuk rojul suja. Maka disebut musta'ar, maka disebut majad isti'arah mutlaqah. Wa juridat bila ikibi lan disebut isti'arah mujarradah bila ikil fasli kalau dia benar kalawan sifat anu mantasikan bil fasli kalawan musabbah beh. Kedua yaitu wa ila mujarradah. Isti'arah mujarradah yaitu wa iktarun ma bi malaikil mustamir yang dibarengi dengan sifat yang pantas untuk mustarlah. Itu contoh ro'aitu asada yarmi. Ro'aitu saya melihat al asada laki-laki yang pemberani seperti harimau yarmi yang sedang melempar. Nah, yarmi tersebut adalah sifat untuk rajul suja, yaitu musta'arlah. Maka isti'arah seperti itu disebut majaz isti'arah mujarradah. Terus berikutnya warusikha dan majaz isti'arah murasyakha bila ikib asli yang pantas dibarengi dengan satu sifat yang layak dan pantas untuk musabbah beh.
atau mustarbih. Wa ila mujarda wa ya muqtaran bima laikin musar minhu ra'aitul asadallahu diban. Ra'aitu saya melihat al asada laki-laki pemberani seperti harimau yang mempunyai rambut lebat. Nah, lahu libad itu sifat untuk asad. Asad di sana disebut musta'ar minhu, maka maka isti'aroh tersebut dinamakan majaz isti'aroh murah murosakha. Ya, maka disebut istiaroh murosakha. Jadi istiaroh dilirik, dia lihat dari disebutkan dan tidak disebutkannya sifat yang pantas untuk musta'ar dan musta'arlah dan musta'ar minhu itu dibagi ada tiga bagian. Nah, yang pertama istiaroh mutlaqah, yaitu yang tidak disebutkan sifat baik yang pantas untuk musta'ar minhu atau mustarlah. Yang kedua adalah istiaroh mujarodah, yaitu istiaroh yang menyebutkan sifat yang pantas untuk untuk musta'arlah. Terus ketiga istiaroh murasoh, yaitu menyebutkan sifat yang layak dan pantas untuk musta'ar minhu. Wallahu alam. Rokot sulfikih. Wasakata an naskhil kitab bisunnah. Lan menang ki musonib anasi saking anasana kitab Al-Quran bisunnah kalawan sunnah. Pembahasan masalah nasakh, mansuh. Nah, musonib tidak membahas tentang boleh menasakh kitab, yaitu Al-Quran dengan sunnah. Wakil, waqad qila, ya bijawaji, dan ada sebuah pendapat mengatakan boleh menasakh kitab dengan sunnah. Ambil contoh, biqauli ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadukum maut ngantara khairul wasiyatul lil walidaini wal aqrabin. Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan wajib wasiat, orang yang meninggal wajib wasiat kepada ibu bapak dan kerabatnya. Dinasah dengan satu hadis Tirmidzi, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lain-lainnya, la wasiatul lil waris, maka tidak wajiblah untuk wasiat untuk ahli waris. Wa intardun bi annahu khabar hadis wa sayati an la yastamil mutawatir bil ahad fi nasakhi wa la yajudu. Maka hadis tersebut ada yang menentang, nasakh tersebut ada yang menentang. Kenapa sebenarnya? Karena hadis yang tadi disebutkan ada hadis ahad, sedangkan hadis ahad sedangkan tidak bisa menasah khobar mutawatir dengan hadis ahad. Wa finasi dalam kitab tuladan matan berikutnya beberapa kitab menyebutkan wala yajuzu nasrul kitab bisunnah, dan tidak boleh menasah kitab dengan sunnah. Beda lagi dengan tahsis, karena tahsis itu yang sudah dijelaskan di belakang, tahsis itu ahwanu min nasi, itu lebih ringan, lebih enteng daripada nasa. Wallahu alam. Materi.
Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk 10 hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari di bulan Muharram. Dalam satu tahun ada 3 macam 10 hari yang diistimewakan. Yang kemarin sudah disebutkan, yang pertama adalah 10 hari di akhir bulan akhir bulan Ramadan. Terus yang kedua, awal bulan Zulhijjah. Terus 3, awal bulan Muharram. Ada keterangan yang luar biasa. 10 hari di sini ada Lailatul, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Nah, di sini ada kejadian sejarah penyembelihan Nabi Ismail oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan banyak sejarahnya. Itu terjadinya haji pun di sini. Terus Muharram ada istimewa. Salah satu keistimewaannya nanti kita jelaskan. Alhamdulillah pada malam ini kita bertepatan dengan tanggal 5 Muharram. Ahad 5. Senin 6. Selasa. Terus Arbu. Terus berarti Muharram tanggal 10 Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram 1445. Nah, ingat tulisan tulisan Arab, huruf Arab dari kanan ke kiri. Angka Arab dari kiri ke kanan. Itu balikin ya, Pak. Ya. Nah, ingat berarti Muharram itu bertepatan hari Jumat. Berarti tanggal berapa Jumat? Nasional, nak. Jumat tadi tanggal berapa? 28 Juli 2023. Nah, hari malam Jumat sudah masuk tanggal 10 Muharram. Nah, 10 Muharram istimewa. Kemarin tuh sudah menjelaskan masalah keutamaan tanggal 1 Muharram. Keutamaan tanggal 1 Muharram dari tanggal 1 nanti ada istimewa sampai tanggal 10. Nanti disebut tanggal 10 itu 10 hari Asyura. Tanggal 9 Muharram disebut hari Tasu'a. Nah, itu istimewa. Kenapa disebut istimewa? Yang pertama, di tanggal 10 Muharram ini diterimanya pertobatan Nabi Adam, memulai tobat Nabi Adam dan diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam pertama diciptakan makhluk, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang mulia, tanah yang suci, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu sehingga semua makhluk termasuk malaikat dan iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadul malaikat. Sujudlah para malaikat kecuali iblis. Iblis tidak sujud. Iblis tidak mau sujud. Karena kenapa iblis? Satu alasannya. Karena iblis itu pertama sebelum diciptakan Adam adalah makhluk yang paling atau istimewanya di surga. Para malaikat berguru kepada dosen malaikatnya, awasnya. Makanya ketika ada setan ulah dia lapor, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Nah, iblis luar biasa. Ibadahnya, zikir dan segala macam luar biasa. Sejarah iblis pernah jelaskan dulu kan, yang berasal dari beberapa kaum kan, sebuah kaum. Nah, aku udah jelaskan deh. Nah, karena iblis tidak mau sujud, sebenarnya sujud tersebut bukan sujud kepada Nabi Adam. Sujud kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan apa iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Mulai kembali ke asal mula.
Aku dari api, dia dari tanah. Mulia mana? Mulai. Aku dari api, dia dari tanah. Terus, kalau betul, tapi ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena diberikan ilmu Nabi Adam itu. Seperti itu, tidak puaslah iblis lalu mengatakan, "Aku senior, junior." Waduh, kayak lah namanya. Kudu sujud ke juniornya. Nah, di sana. Intinya menentanglah iblis untuk sujud kepada Adam. Bukan sujud kepada Adamnya, tapi sujud anut nurut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sejak itulah iblis mempunyai gelar laknatullah, ya. Itu. Laknat. Tapi selaknat-laknatnya iblis mempunyai sebuah perjanjian. Oleh sebab itu karena kami diusir di surga disebabkan oleh Adam, Nabi Adam alaihissalam, maka perkenankanlah kami untuk menggoda Nabi Adam dari mulai Nabi Adam sampai turunan Nabi Adam. Ya, gitu. Tanda tangan di atas materai, ya. Menggoda. Allah mengenalkan, silahkan kamu goda. Yang jelas satu, jangan merusak hatinya dan jangan main fisik, ya kan? Taat. Sampai sekarang iblis taat. Coba pernah dengar tidak ada seorang yang sholat, mau sholat cabok ku iblisnya, puaknya, akhirnya malah ya, saga selaknat iblis tapi tetap patuh taat dengan perintah Allah. Ya jelas, ya laknat sedikit, laknat ini, ya, ya. Tetap dan aturan-aturan Allah tetap dipegang oleh iblis. Nah, cuma karena itu bukan masalah istilahnya tidak mampu, bukan masalah bodoh dan segala macam. Nah, karena mempunyai kesombongan. Akhirnya sebuah dendam kesumat muncul dari iblis. Bagaimana caranya Adam harus diusir dari surga ini? Nah, hasud karena ayah. Nah, anak buah iblis ya, mulai karena hasil itu ketika seseorang tidak senang dengan kebahagiaan orang lain. Nah, itu pokoknya awasnya harus kudusan saradenya gitu. Nah, akhirnya karena singkat cerita Nabi Adam karena sendiri ya membutuhkan sebuah pasangan, diciptakanlah Siti Hawa dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Tulang rusuk kiri Nabi Adam dari tanah, hanya Nabi Adam, ya. Dan perempuan yang diciptakan dari tulang rusuk kirinya siapa? Siti Hawa. Kalau kita nih, cikoaknya. Nah, diciptakanlah Siti Hawa. Nah, Siti Hawa diciptakan setelah diciptakan untuk mendampingi Nabi Adam alaihi salam. Nah, setelah diciptakan maka digodalah Nabi Adam alaihi wala taqrabani sajarah wa takuna zalimin. Kamu jangan sekali-kali mendekati pohon ini, kan pohon. Tanggal kan? Zakum, ya, buah khuldi, ya, itu. Nah, karena kenapa? Kalau kamu mendekati akan termasuk orang-orang yang zalim. Nah, akhirnya iblis mulai masuk buah khuldi. Iblis menyerupai membentuk menjadi ulat, ya, hilid, ya, ulatnya. Nah, masuklah ke buah tersebut. Ngagupayan, ya. Nabi Adam digoda tidak tergoda. Nah, iblis namanya. Nah, karena memang iblis cerdik luar biasa, ya. Nah, ada Siti Hawa, Umi Hawa digoda, digupayan. Nah, akhirnya mulai Siti Hawa merayulah. Aduh, hayang gitu ya gitu. Wala takrab, jangankan makan, mendekati pun kita tidak boleh. Sedikit aja sedikit. Ya Allah, makanya dikit. Akhirnya ya lah. Nah, sedikit diambillah buah itu. Pertama yang memakan adalah Siti Hawa. Dan kata Siti Hawa, Kak, enak ya anak cowoknya. Ya, itu. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi.
Setelah memakan dulu ada tegur dari Allah Subhanahu wa taala karena melanggar sebuah aturan. Nah, itu aturan kaget ya. Nabi Adam ketika makan itu baru sampai tenggorokan. Siti Hawa kan sampai makanya cirina kan jadinya. Buah kulina ayah kan ya. Gitu. Nah, awalnya udah lama berarti kan. Nah, jadi makanya Nabi Adam sesuai dengan tadi yang sebutkan Nabi Adam itu Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk kiri laki. Cek ayat tulang rusuk ayat itu. Ayat itu wajah ya. Yang masih ada tulang rusuk berarti waduh, jangan curiga. Dia aku kayak jodoh. Nah, cuma yang jadi permasalahan pas nariknya ayat utuh hiji berarti kebagiannya gitu. Ayat dua beri kebagiannya gitu. Ayat remuk atau apa beri kebagian. Interview aja lah gitu. Nah itu seperti itu setelah itu diturunkan Nabi Adam dengan Siti Hawa di tempat yang berbeda ya, di tempat yang berbeda jauh berjauhan. Akhirnya Nabi Adam dengan Siti Hawa saling mencari dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas tobatnya tanggal 10 Muharram. Tobatnya. Sujud ke Allah. Tobat 40 tahun ya. Ya. Setelah itu melihat sebuah lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam kaget. Ada lapad Muhammad disandingkan dengan lapad Allah. Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, Muhammad itu siapa? Malaikatkah atau makhluk yang mulia yang lain?" Allah mengatakan, "Muhammad itu adalah salah satu turunan kamu itu manusia termulia yang paling mulia yang akan menjadi nabi akhir zaman, pemimpin umat, pemimpin makhluk di alam dunia dan di akhirat." Maka Nabi Adam di sana berdoa, "Ya Allah, panjangkan umurku. Aku ingin menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Terdik Nabi Adam. Kesempatan momen yang luar biasa. Nabi Adam berdoa, "Ya Allah, demi kemuliaan Rasulullah Nabi Muhammad, demi keagungannya, maka ampunilah dosaku." Tawasul ngaran eta. Ya. Pertama nu tawasul Nabi Adam ya. Gitu. Anu haram juga Allah gimana eta ya. Berwasilah mulai akhirnya Nabi Adam diampunilah dosanya karena telah menyebutkan nama kekasihnya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala. Dan diampuni dosa tersebut pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka 10 Muharram istimewa, ya, luar biasa. Ingat, Nabi Adam diusir, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia. Melakukan dosa berapa kali? Sekali. Hari orang dosa beberapa kali hari asup surga. Ya Allah, ya. Nabi Adam hiji dikeluarkan, ya. Ya Allah. Berkali-kali dosa aja asup kan. Astagfirullah. Ya luar biasanya. Nah, itulah sejarah. Sejarah terjadi bertobat Nabi Adam dan diampuni dosanya itu pada tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram diistimewakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya. Melanda saat itu ini juga jadi penanda Nabi Nuh dan masih beriman selamat dari banjir bandang. Nabi Nuh alaihi salam. Sejarahnya Nabi Nuh membuat perahu, ya. Karena kenapa? Umat-umatnya banyak yang durhaka. Hanya beberapa termasuk anaknya Kanan, ya, termasuk durhaka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Nuh yang serikan menertawakan, "Kenapa kamu bikin kapal di darat tuh di laut bikin kapal banyak?" Nyahoan. Nah, akhirnya terus membuat Nabi Adam dengan Nabi Nuh membuat kapal. Setelah beres, akhirnya Allah turunkan hujan yang sangat deras, ya, sehingga bisa merendam seluruh wilayah tersebut. Ada anaknya diajak oleh Nabi Kanan, ya. Diajak oleh Nabi Adam, "Ayo naik ke kapal bareng dengan Bapak." "Tenang Pak, gak mau. Ya, aku akan selamat naik ke gunung."
Ya, karena tidak mungkin ini banjir nyampe ke gunung. Kagak banyak gitu. Satu kali, dua kali, terus tiga kali diajak, maka Allah menentukan walaupun itu anakmu ketika tidak beriman, maka tinggalkanlah. Ya kan? Tinggalkan ya. Akhirnya memang luar biasa. Luar biasa tersebut adalah air tersebut merendam semua wilayah yang wilayah yang ada di sana, dan gunung-gunung segala macam rata ya. Itu akhirnya nah, setelah itu setelah beberapa hari berlayar, persediaan makanan mulai berkurang. Bias ngurangan, gandum mulai berkurang. Nah, akhirnya di hari-hari terakhir itu perintah Nabi Nuh untuk mengumpulkan semua persediaan makanan. Ada gandum, sasiuk, ya sasiuk kumpul supaya semuanya mendapatkan jatah. Akhirnya sisa dari sisa makanan yang dikumpulkan itu dijadikan bubur. Makanya disebut bubur suro eta sejarahnya ya. Gitu. Macam-macam bubur hijikan tak bagiannya. Sejarahnya banyak lah. Sejarah-sejarah masa itu. Tapi itu sepintas baik. Nah, dan berlabuhnya kapal Nabi Nuh alaihissalam pada tanggal 10 Muharram. Nah, istimewa. Terus Nabi Ibrahim selamat dari siksaan Raja Namrud. Yang kisah konon disebutkan Nabi Ibrahim akan dibakar hidup-hidup, ditumpuk dengan kayu tersebut dibawa oleh binatang yang disebut himar, ya, kuda kecil, detiknya si keledainya kita keledainya maka kedelainya itu kedelai mah kacang ya, iya sama iya. Nah, maka kalau diperhatikan himar itu suaranya sampai sekarang itu seperti suara yang sedang menangis. Karena kenapa? Padahal cuma satu di laknat kami. Sadar kita. Akhirnya seperti itu dibakarlah Nabi Adam, dibakarlah Nabi Ibrahim, dan Allah berfirman, ya nar, bardan wa salam ala Ibrahim. Wahai api, bardan, dinginlah dan selamatlah untuk ketika menyentuh Nabi Ibrahim. Tiis, dingin ya. Apa ada biasa sih dia seperti di dalam AC kan gitu. Apakah ada yang lebih besar ya? Nah, selamat ada ya, luar biasa. Dan itu kejadiannya selamat tersebut pada tanggal 10 Muharram. Mun urang dibeuleup ya gitu. Ya, siapa? Terus Nabi Yusuf terkenal dengan ketampanannya, kasepnya gitu. Makanya Nabi Yusuf pernah masuk penjara dengan fitnahan. Ya, disebutkan sampai dipakai itu kalau Yusuf falamaroin akbar foton aidun ya itu ya kita bela gitu. Karena kenapa istimewa Siti Zulaikha pernah tergoda, maksudnya terkesima dengan para rupawan ketampanannya, sehingga beberapa orang yang mengatakan bahwa ada sebuah pelecehan atau segala macamnya, dikumpulkanlah untuk membuktikan, dikumpulkanlah semua ratu-ratu di wilayah tersebut, disediakanlah apel, buah apel dan pisau. Setelah masing-masing ratu-ratu itu kumpul pisau, biasa ngirit apel biasa. Akhirnya ketika mulai memotong, disuruh keluarlah, masuk lewat tengah-tengah kan, kiri kan, ya ratu-ratu terus di jamuan tersebutnya. Lewatlah Nabi Yusuf alaihi salam, maka semua tersebut terkesima. Sehingga yang dipotong ternyata bukan apa, tapi ya betul. Ya, itu. Nah, itulah cek aing gitu arahnya. Gitu. Liar gitu kan. Nah, luar biasa.
Karena kenapa? Tambah kenapa lama akna rokotona aya deuna ya. Ulah bahaya. Ya, gitu. Id qala Yusuf teu mempan kene bae, falamar aina akbar rokotona teu mempan kene bae, berarti ngaca eta mah nya. Gitu. Jalan itu. Nah, diselamatkannya Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara pada tanggal 10 Muharram. Terus. Hmm. Nabi Yunus dikeluarkan dari ikan paus, lebih detailnya ikan nun dan hut ya. Nah, nun ya ikan nun. Nah, berhari-hari di dalam ikan mulut ikan. Lah lamun urang kumaha? Pae urang mah nya teman nabi nya. Lain deui. Kisahnya panjang kan asal asal mulanya aya siga lotre siga dikocoknya gitu. Di kapal itu ternyata yang harus dikeluarkan, yang harus dilemparkan Nabi Yunus Yunus alaihi salam. Ya, Yunusnya. Yunus alaihi salam dan selamatnya Nabi Yunus keluar dari ikan tersebut pada tanggal 10 Maret. Terus. Nah, Nabi Ayub. Nabi Ayub terkenal dengan kesabarannya karena Nabi Ayub itu uh, pernah mendapatkan sebuah penyakit yang luar biasa. Sejarahnya panjang, langsung katung-tung banyak. Jadi Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan sebuah penyakit itu luar biasa. Semua anggota tubuhnya kecuali hatinya itu rusak. Sehingga kalau matahari pagi contoh nyenter bahasa nyenter menyinari tubuhnya di pagi hari itu akan tembus sarang kita. Berarti kan sarang itu ya. Tapi sabar Nabi Ayub luar biasa. Jangankan mengeluh, membunuh ulat yang ada di dalam tubuhnya pun tak berani. Ketika mau melaksanakan sholat, ulat asup deui gitu ya. Sabar. Ya, puluhan tahun. Ya, mun urang karak nyeri hati begis gitu. Aya wae. Karak galau. Iya maki tenang banyak. Makanya Nabi Ayub itu ketika luar biasa istrinya mengatakan Siti nanti istrinya teh ya mengatakan disuruh untuk berdoa. Apa? Pasti kan Nabi Ayub nabi, pasti jabah. Satu pertanyaan. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena kenikmatan dulu belum setimbang dengan apa yang kita rasakan. Ya, luar biasanya. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 Maret. Terus hmm, terakhir 7. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Setelah Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, masuklah di tepi Laut Merah. Firaun mengatakan ke pasukan, benang dia kayaknya, gitu di mana ya, gitu. Ya akhirnya terpojokkan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebuah mujizat, laut tersebut menjadi belah dua. So Nabi Musa, Musanya, Nabi Musa masuk menyeberang lautan tersebut dan tadi itu ya temikir nah eta gerombolan teh ngilu keneh bae kan ya itu mah nabi oleh tuturkeun aja gitu kan. Akhirnya ketika beres nabi nyampe ujung sampai selesai pasukan dan Firaunnya langsung dibas ku ombak tersebut langsung nutup deui nya beres atau innalillahi beresnya gitu. Selamatnya itu dari kejaran Firaun dan pasukannya pada tanggal 10 Muharram.
Dan sebenarnya masih banyak kisah-kisah yang mengatakan seperti itu. Beberapa kitab yang menjelaskan, salah satunya dari kitab ini benar. Ya Anah, ya Tolibin jilid 2 halaman tayangan halaman. Nah, itulah kenapa disebutkan Muharram itu tanggal 10 Muharram itu istimewa, karena banyak keistimewaan kejadian-kejadian yang istimewa di tanggal 10 Muharram itu yang hari Asyura ya gitu, hari Suro ya gitu. Terus amalan jenguk kita. Nah, taslah dah. Amalan-amalan yang disarankan dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, Jumat. Di dalam beberapa kitab, salah satunya Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanjun Najah menjelaskan, dan di I'anat Thalib bin Jilid 2 pun dijelaskan fi yaum asyura asyatan tasil biha natani walaha fadlun nukil sum sholat sum sholli sol zur aliman od waktahil sul yatim mimsah tasaddaq wa gitasil wa si alal yali lim dhafra wa suratul ikhlasi kul al-fatasi. Ada 12 amalan di tanggal 10 Muharram. 12. Yang pertama, puasa. Saum. Disarankan puasa dimulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 11 kita naon? Mudah ya. Karena di hari ini hari istimewa. Ada tanggal yang istimewa itu ada 2 hari, yaitu Tasu'a tanggal 9 Muharram, Asyura tanggal 10 Muharram. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a tanggal 9 Muharram, Asyura tanggal 10 Muharram. Berpuasa maka disarankan pada hari tersebut. Terus yang berikutnya adalah sholat. Sholat sebenarnya sholat sunat, sholat taubat segala macam lah. Gitu. Yang kedua sholat. Terus singkat aja. Jam salah. Terus sambung silaturahmi. Silaturahmi. Sila menyambung, rahmi bebarayaan, ya. Gitu. Menyambungkan silaturahmi, jangan memutuskan silaturahmi, sambungkan ya, itu. Yang sudah terputus sambungkanlah. Terus ziarah
Ziarah pada orang alim atau ulama, baik yang hidup maupun yang meninggal. Ziarah. Opat ziarah. 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 Baik yang hidup ataupun yang meninggal. Berarti ziarah silaturahminya. Kanu hidup kan ya. Opat nomor ka. Pak. Ingat menjenguk. Segala gering ketong ya. Menjenguk orang sakit pada tanggal 10 Muharram. Itu disarankan. Terus celak mata. Celak mata, pakai sifat celak mata. Bagusnya sifat anu batu teh ya, digosok, iya kan. Nah, si serbuk itu menjadikan obat untuk mata supaya herang ya. Itu. Dan ya maksudnya mata anak Nah, that's nah. Ya. Ada lagi yang namanya endinder kan. Nah, itu mah ya. Gitu kan. Terus nomor ke 7 usap anak ya. Ingat yatim ada yang nyebutkan anak yatim. Yatim kan ada 2 patokan. Ada 2 keterangan. Satu yatim itu yang belum balik. Ya. Kedua bapaknya sudah meninggal. Contoh dia bapaknya tidak ada tapi belum meninggal. Kemana? Bakal kabur ya? Gitu. Melak, bente urusannya ya Allah. Painte Pak di cek anak nate aku mah status itu jelas ya. Iya kena. Mending jelas yang kejatimkan gitu ya. Gitu. Ya. Nah, yatim. Nah, pertama yatim tuh yang memang bapaknya. Terus kalau tidak bapak ibunya, tidak ada ibunya, piatu. Ya, itu kan yatim. Tidak ibunya piatu. Bapak aku mah tuh ya, orang bahagia. Gitu. Terus berikutnya balik ukuran balik. Ya, laki-laki akil balik 15 tahun, perempuan 9 tahun. Apabila sudah melebihi berarti atau lain yatim deui ya. Orang baik. Nyata mata itu ya. Makanya ingat yatim. Terus mengusap 8 sedekah. 7 udah 8. Jadi bela. 8 sedekah. Bersedekah. Fadilahnya banyak. Itu jelaskeun deui. Ya, manja abil hasanati farasam asr abza matul ladzi fi kamal fi sabila kama tarabba tabat samila fi kulli sunnati man Allah yudhif masyaallah wasi'un alim guys banyak pada sedekah minimal sedekah itu ada 5 keutamaan di dalam sedekah yaitu yang pertama tajufi amwalihim dapat melipat gandakan harta kekayaan tuh hayang tapi tadi sudah namanya itu terus yang kedua itu dawa lemari jadi obat untuk semua penyakit termasuk penyakit beda ya gitu ya semua penyakit kan semua penyakit terus yarfa'ullahu anhu bala mana bala itu musibah bencana balai itu kan termasuk jomblo bala itu jadi kenapa ya wah ya tadi kan terus itu nanti di akhirat ya Allah yamurun alaihi siratul kalau khatib melewat jembatan siratul mustaqim seperti halilintar yang menyambar set ya cepat kilat terus ya dukul jannat bil hisab wal adab masuk ke surga tanpa dihisab dan tanpa diadab sehingga ada kisah menyebutkan semua orang-orang ada beberapa golongan umat Nabi Muhammad yang masuk ke surga dengan keadaan terbang malaikat kaget kok kamu masuk dengan aneh tidak bisa ya kenapa apa yang kamu lakukan yang kamu lakukan adalah dermawan yaitu gemar melaksanakan soda lain minta soda ya di ya nah luar biasa lah sudah kalau panjang terus mandi terus gua bukan wajib
mandi. Nah, itu gusla yaumil Asyura. Itu tadi bisa pakai bahasa orang baik. Maksudnya niat saya mandi karena muliakan bulan, tanggal, hari Asyura. Sunnah Allah Ta'ala. Nah, mandi seperti biasa. Mandi sunnah. Wajibkan tenang ya. Terus nomor ke berapa? 10. Ada kita mandi yang terus ya. Menambah nafkah untuk keluar nafkah. Nambahan. Menambah nafkah untuk keluarga biasa merah hiji, mere dua. Siga lebaran memang lebaran ya. Biasa di 100.000, ayo namanya 50.000 ya macam. Nama apa? Nambahan ke orang itu dia kena. Ya mah, derita lah bapak-bapaknya gitu. Nah, jadi untuk mengistimewakan karena kenapa hari itu adalah lebaran anak yatim banyak. Itu salah satu. Terus 11 potong kuku. Motong kuku. Pas Jumatnya potong kuku gitu. Jadi kuku yang panjang dipotong dengan aturan-aturan. Ada beberapa keterangan kan aturan yang disebutkan disunahkan ketika kita ingin mendapat pahala motong kuku itu yang kanan dari mulai telunjuk ke jari tengah, jari manis, jari keling, terus jempol, terus nah itu beres ya. Terus kaki dari mulai kelingking kanan sampai kelingking kiri kaki set. Nah setelah dipotong dihaluskan supaya tidak ya karena bahaya kulitnya apa di dalam kuku ini ada getah itu yang bahaya bisa menyebabkan penyakit tampang bodas tetah ya baru lompang gitu ya. Setelah digunting dicuci ya ada sabunan ada digosok terserah lah beres. Namun kacakar sedangnya kenapa bahaya contoh kengkeongan ya kengkeongan disebabkan tidak naon eta kuku pan sembarangannya bahayanya. Nah itu yang disebutkan. Terus berikutnya nomor 12 kulhu berapa 1000 kali ya. Ya. Entar 100.000 karena 1.000 tadi itu ya ada 100.000 100.000 ya 100.000 kali maka itulah amal-amalan bagusnya diperbanyaklah beramal tuh khususnya di tanggal 10 Muharram ya Asyura sum yang pertama puasa kedua ketiga nyambung silaturahmi keempat ziarah orang alim atau baik yang meninggal terus 5 6 7 8 terus mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan semuanya ya amin ya Allah ya rabbal alamin ya teu minimal hiji atau nya gitu. Istimewa hari ijabah ya itu waktu-waktu yang istimewa ya waktu penuh berkah makanya sebut itulah makanya ketika di hari Asyura tersebutlah hari kasih sayang yatim diusapan udah usap lah biar duitnya usap doang sih diusap punya mana ku lah wah itu orang deh ya gila itu anak nak hidup aku aja deh pak ya sembarangan ya gitu. Makanya kenapa kita memberi bersedekah dengan kayak keadaan kita senang. Bukti kesenangan kita biasa ditunjukkan dengan tersenyum. Ya, sedekah ya. Dalam kata di dalam sebuah pepatah mengatakan al ibtisamatu jawajul mururi idukhuli ila qulubil akhirina.
senyum adalah paspor untuk memasuki hati orang lain. Mudah-mudahan karena senyum itu merupakan sebuah ibadah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan amalan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wallahu alam.